semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 yang anggotanya terdirikan dari saya sendiri, Jason Omonis Morangkir dengan NIM 11.1241-30425 serta Stefanus Reinhard Wiguna dengan NIM 11.1241-40717. Dan yang terakhir adalah Christian R. Martogi Simanjunta dengan NIM 11.1241-40746. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai hukum perusahaan, yakni penyelesaian sengketa perusahaan. Baik, masuk kepada topik pembahasan pertama, yakni pengertian tentang sengketa perusahaan. Sengketa perusahaan itu ialah perselisihan atau konflik yang timbul di dalam lingkup kegiatan bisnis atau korporasi yang mencakup antara pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan yang menyinggung tentang hak, kewajiban, atau kepentingan hukum tertentu. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat itu terdiri atas dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perselisihan internal. Perselisihan internal itu contohnya adalah perusahaan berselisih dengan karyawannya. Lalu berikutnya adalah pemegang saham berselisih dengan direksi ataupun komisaris. Yang terakhir adalah perselisihan antar pemegang saham. Lalu yang berikutnya, yang kedua ada perselisihan eksternal. Perselisihan eksternal ini contohnya adalah perusahaan melawan mitra bisnis, perusahaan melawan pemasok, perusahaan melawan pelanggan atau konsumen, dan perusahaan melawan pesaing, ataupun pihak ketiga lainnya. Berikutnya saya akan jelaskan mengenai jenis-jenis sengketa perusahaan. Jenis-jenis sengketa perusahaan itu terdiri atas 6, yakni yang pertama adalah sengketa kontrak, dan yang kedua ada sengketa kepemilikan atau saham, yang ketiga ada sengketa ketenagakerjaan, yang keempat ada sengketa kekayaan intelektual, dan yang keenam ada sengketa persaingan usaha, dan yang terakhir yang keenam adalah sengketa konsumen. Lalu berikutnya saya akan jelaskan masing-masing dari jenis sengketa perusahaan ini. Yang pertama ada sengketa kontrak. Sengketa kontrak itu adalah perselisihan atau konflik yang timbul akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap isi dari suatu perjanjian bisnis. Lalu yang kedua adalah sengketa kepemilikan atau saham. Ini mencakup tentang hak kepemilikan, pembagian dividen, ataupun pengambil alihan saham. Lalu yang ketiga adalah sengketa ketenagakerjaan. Sengketa ketenagakerjaan ini mencakup antara perusahaan dengan karyawannya, baik itu upah, PHK, ataupun hal lainnya yang bersinggungan dengan perusahaan dengan karyawan. Yang keempat ada sengketa kekayaan intelektual. Sengketa kekayaan intelektual ini mencakup tentang hak paten, merek dagang, ataupun hak cipta. Lalu yang kelima ada sengketa persaingan usaha. Sengketa persaingan usaha ini adalah perselisihan atau konflik yang timbul akibat adanya persaingan tidak sehat ataupun praktik monopoli yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dua ataupun lebih. Lalu yang terakhir adalah sengketa konsumen. Sengketa konsumen ini adalah perselisihan antar konsumen dengan perusahaan yang menyediakan produk, barang, atau jasa. Contohnya itu adalah konsumen menggugat perusahaan atas kerugian yang dialaminya yang diakibatkan oleh produk atau jasa yang disediakan oleh suatu perusahaan tersebut. Baik. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Jadi yang pertama ada pengertian litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dalam konteks perusahaan, litigasi digunakan apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan secara damai atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Melalui jalur litigasi, sengketa akan diperiksa dan diputus oleh hakim yang berwenang, sehingga menghasilkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Selanjutnya itu ada syarat-syarat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Jadi ada 7 syarat. Yang pertama itu adalah adanya sengketa hukum yang jelas. Yang kedua adalah para pihak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Yang ketiga, pengadilan berwenang mengadili. Yang keempat, gugatan disusun sesuai ketentuan hukum acara. Yang kelima, membayar biaya perkara.
Yang keenam adalah memiliki alat bukti yang sah. Dan yang terakhir sekaligus ketujuh adalah mengikuti proses mediasi. Saya akan menjelaskan tahapan penyelesaian sengketa melalui litigasi. Jadi yang pertama itu adalah pengajuan gugatan. Proses litigasi dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan yang berwenang. Gugatan harus memuat identitas para pihak, dasar hukum gugatan, uraian peristiwa yang menjadi sengketa, serta tuntutan yang diminta kepada hakim. Selanjutnya yaitu adalah pendaftaran perkara. Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan melakukan registrasi perkara dan menentukan majelis hakim yang akan memeriksa serta mengadili sengketa tersebut. Yang ketiga yaitu mediasi di pengadilan. Jadi sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, para pihak diwajibkan mengikuti proses mediasi. Mediasi bertujuan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai, tanpa harus melanjutkan proses persidangan. Jika mediasi berhasil, maka dibuat akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, apabila mediasi gagal, perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Selanjutnya yang keempat, yaitu pemeriksaan persidangan. Nah, pada tahap ini, hakim memeriksa seluruh fakta dan dalil yang diajukan oleh para pihak. Penggugat dan tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasi serta tanggapan masing-masing. Kelima, yaitu adalah pembuktian. Pembuktian merupakan tahap yang sangat penting karena hakim akan menilai kebenaran dalil berdasarkan alat bukti yang diajukan. Jadi alat bukti itu dapat berupa surat atau dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak, persangkaan hakim, dan bukti elektronik sesuai dengan perkembangan hukum modern. Selanjutnya yang keenam itu adalah putusan hakim. Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, hakim akan menjatuhkan putusan yang berisi penerimaan atau penolakan gugatan, serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan yang ketujuh, sekaligus terakhir yaitu upaya hukum. Apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan, tersedia beberapa upaya hukum, yaitu yang pertama adalah banding ke pengadilan tinggi, yang kedua itu adalah kasasi ke Mahkamah Agung, yang ketiga peninjauan kembali atau PK dalam kondisi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam membahas penyelesaian sengketa melalui litigasi, selanjutnya kita akan membahas penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Tujuan utama penyelesaian non-litigasi adalah memperoleh solusi yang lebih cepat, efisien, fleksibel, dan mampu menjaga hubungan bisnis para pihak. Berbeda dengan litigasi yang berorientasi pada kemenangan salah satu pihak, penyelesaian non-litigasi lebih menekankan pada tercapainya kesepakatan yang dapat diterima secara bersama-sama. Dalam praktik umum bisnis, terdapat bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang biasa umum digunakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, bentuk tersebut meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pendapat atau penilaian ahli. Masing-masing metode memiliki karakteristik, syarat, dan prosedur yang berbeda. Pemilihan metode biasanya disesuaikan dengan tingkat kompleksitas sengketa dan hubungan para pihak serta tujuan yang ingin dicapai bersama. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan langsung antara para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Syaratnya, ada sengketa yang ingin diselesaikan, para pihak memiliki itikat baik, serta bersedia mencari solusi bersama. Untuk tata caranya, para pihak bertemu dan menyampaikan posisi masing-masing, lalu melakukan proses tawar-menawar, dan jika terjadi kesepakatan, maka akan dibuat perjanjian secara tertulis. Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang dengan bantuan pihak ketiga yang disebut sebagai mediator. Untuk syaratnya disetujui oleh para pihak, mediator bersifat netral, dan para pihak beritikat baik. Untuk tata caranya, mediator mempertemukan para pihak, dilakukan perundingan untuk mencari solusi, kemudian kesepakatan yang telah dicapai dituangkan dalam bentuk tertulis. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang disebut konsiliator yang dapat memberikan usulan penyelesaian. Untuk syaratnya adalah persetujuan para pihak, konsiliator independen, serta sengketa dapat didamaikan. Untuk tata caranya, konsiliator akan mempelajari sengketa, kemudian memberikan rekomendasi, dan apabila rekomendasi tersebut dapat disetujui maka dapat dibuat kesepakatan secara tertulis. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis. Untuk syaratnya adanya perjanjian arbitrase, sengketa berada di bidang bisnis atau perdagangan, serta hak yang disengketakan dapat dikuasai oleh para pihak. Untuk tata caranya dilakukan pengajuan permohonan arbitrase, dilakukan penunjukan arbiter, pemeriksaan dan pembuktian,
Kemudian arbiter menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Penilaian ahli adalah penyelesaian sengketa dengan meminta pendapat ahli pada bidang tertentu untuk membantu menyelesaikan masalah yang bersifat teknis. Untuk syaratnya disepakati oleh para pihak dan ahli memiliki kompetensi yang sesuai dengan sengketa. Untuk tata caranya, pertama menunjuk ahli kemudian memeriksa objek sengketa, ahli kemudian memberikan pendapat profesional, dan kemudian pendapat tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa. Nah, dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa sengketa perusahaan merupakan konflik hukum yang timbul akibat aktivitas bisnis dan dapat melibatkan berbagai pihak. Terdapat dua jalur utama penyelesaian sengketa, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi dilakukan melalui pengadilan dan memberikan kepastian hukum yang kuat, sedangkan non-litigasi dilakukan di luar pengadilan dengan proses yang lebih fleksibel dan efisien. Dalam praktik bisnis modern, penyelesaian non-litigasi sering menjadi pilihan utama karena mampu menjaga hubungan bisnis serta kerahasiaan perusahaan. Namun apabila penyelesaian tidak dapat tercapai dengan damai, litigasi tetap menjadi sarana untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan. Demikianlah materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami mengenai penyelesaian sengketa perusahaan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.